Salam jumpa. Kali ini saya Kusrianti dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga ingin menyampaikan prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan internasional WTO atau WTO. Latar belakang dari adanya prinsip di WTO ini karena pada abad sekarang negara-negara dalam masyarakat internasional itu menjalin hubungan kerjasama satu sama lain secara timbal balik, sehingga tercipta saling bersentuhan kepentingannya, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lainnya, serta saling bersaing di antara negara-negara tersebut. Dengan adanya perdagangan internasional, negara-negara dapat memperoleh barang yang sebetulnya tidak diproduksi di negara tersebut, memperluas pasar, dan memperoleh manfaat dari spesialisasi perdagangan. Nah, pada saat ini di dunia diketemukan suatu fenomena bahwa negara-negara itu saling berkaitan satu sama lain, termasuk di dalam lingkup kerjasama WTO. Saling keterkaitan antar negara-negara anggota WTO, baik itu negara maju, negara berkembang, ataupun negara yang kurang berkembang, yang semuanya mempunyai perbedaan dalam kepentingan di dalam perdagangan internasional. Sehingga hal ini telah menimbulkan gesekan atau friksi di antara negara-negara. Sehingga perlu suatu lembaga internasional yang independen dan reliable atau terpercaya. Sehingga pada tahun 95 lahirlah WTO, di mana secara singkat WTO ini merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan global dengan fungsi utamanya yaitu memastikan dan menjamin bahwa perdagangan internasional berjalan dengan lancar, lebih dapat ditafsir atau diprediksi, dan sedapat mungkin lebih bebas. Itu yang diharapkan. Di dalam WTO Agreement, yang merupakan konvensi internasional, yang di dalamnya memberikan landasan dan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur hubungan perdagangan internasional yang sifatnya mengikat negara-negara anggota WTO. Nah, dalam hal ini atau dalam konteks ini, penetapan tarif misalnya sebagai alat proteksi produk asing untuk masuk ke pasar domestik itu sudah ditinggalkan oleh negara-negara. Nah, dalam perjanjian perdagangan internasional, persetujuan WTO merupakan perjanjian multilateral yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam melaksanakan kebijakan perdagangan yang sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen, barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan mereka. Nah, di dalam WTO Agreement, sebetulnya ini adalah suatu legal document atau perjanjian internasional multilateral yang sangat panjang dan kompleks sifatnya, karena meliputi banyak atau berbagai kegiatan ekonomi, misalnya yaitu pertanian, tekstil dan pakaian, perbankan, telekomunikasi, pembelian barang oleh pemerintah, standar industri dan keamanan produk barang, aturan keamanan pangan, HKI, hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali kegiatan ekonomi yang diatur oleh perjanjian ini. Namun sebetulnya WTO juga mengenal prinsip-prinsip utama yang sebetulnya adalah sederhana,
untuk menjalankan perjanjian WTO tersebut. Prinsip-prinsip ini merupakan landasan yang mendasar bagi sistem perdagangan internasional WTO. Prinsip-prinsip dasar tersebut akan dijelaskan di sini yang meliputi yaitu pertama prinsip non-diskriminasi yang terdiri dari dua nanti yaitu prinsip MFN dan prinsip national treatment. Yang kedua adalah prinsip perdagangan lebih bebas atau fair trade. Kemudian prinsip ketiga yaitu predictability atau prediktabilitas. Dan keempat adalah fair competition atau kompetisi yang fair. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah prinsip encouraging development and economic reform. Nah, ini akan dijelaskan satu persatu. Saya mulai dari prinsip yang pertama, yaitu prinsip non-diskriminasi atau non-discrimination. Prinsip non-discrimination atau prinsip non-diskriminasi ini dibagi menjadi dua, yaitu prinsip MFN atau Most Favored Nation dan National Treatment atau NT. Intinya, menurut prinsip ini, negara itu tidak dapat melakukan diskriminasi terhadap negara partner dagang mereka. Sehingga dalam konteks ini, jika mereka memberikan perlakuan khusus, misalnya tarif impor lebih rendah pada salah satu negara, salah satu produk dari salah satu negara, maka negara tersebut harusnya juga melakukan hal yang sama pada seluruh negara anggota WTO, baik negara itu kaya atau miskin, negara itu maju atau berkembang, negara itu lemah atau kuat. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, di dalam prinsip MFN ini merupakan salah satu prinsip dasar dari sistem perdagangan multilateral yang tercantum di dalam dokumen kesepakatan WTO. Ada 3 legal dokumen atau dokumen kesepakatan WTO yang mencantumkan prinsip MFN ini, yaitu pasal 1 GATT atau pasal di dalam Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariff and Trade, kemudian di General Agreement on Trade in Services di pasal 2, ini adalah Perjanjian Umum Perdagangan Jasa, dan di TRIPS atau Trade Related of Intellectual Property Right atau perdagangan yang berkaitan dengan HKI, itu di pasal 4-nya. Jadi 3 pasal inilah kita bisa ketemukan prinsip MFN itu. Nah, sebetulnya prinsip ini diatur secara khusus di pasal 1 DATT, karena prinsip ini so important, sangat penting. Di mana di situ dikatakan bahwa prinsip MFN itu mewajibkan negara anggota WTO untuk mengenakan segera dan tanpa syarat perlakuan yang sama bagi impor dan ekspor, tanpa membeda-bedakan asal dan negara tujuan impor dan ekspor tersebut, sepanjang itu menyangkut negara anggota dari WTO. Sebagai contoh, kalau misalnya negara itu memberikan tarif 10% pada negara X, maka dia juga harus mengenakan tarif 10% pada seluruh negara anggota WTO. Jadi harus diperlakukan sama. Sehingga hal ini berarti keuntungan atau keistimewaan yang diberikan oleh suatu negara untuk negara lain itu harus diberikan secara otomatis dan tanpa syarat kepada produk serupa atau like product, baik itu barang atau jasa yang berasal dari negara anggota WTO lainnya. Nah, contoh dari
MFN atau prinsip keistimewaan tersebut, misalnya di sini adalah penurunan tarif yang seperti saya contohkan tadi, atau prosedur bea cukai atau akses pasar. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, prinsip most favored nation atau MFN ini intinya itu adalah perlakuan yang sama untuk semua negara anggota. Ini nanti akan dibedakan dengan prinsip national treatment. Ini ada contoh lagi, misalnya kalau ada penurunan tarif untuk produk ayam impor, maka itu harus diberikan pada semua anggota WTO tanpa diskriminasi. Jadi bukan karena dia negara kaya atau bukan karena dia negara miskin atau bukan karena dia negara maju atau negara kurang berkembang, maka semuanya diperlakukan sama. Nah, untuk prinsip dasar MFN ini ada pengecualian, yaitu bahwa prinsip ini dikecualikan jika anggota WTO atau anggota GATT tadi membentuk suatu custom union atau membentuk suatu free trade area atau kawasan perdagangan bebas di antara negara-negara di kawasan regional dengan syarat-syarat tertentu sehingga tidak mengharuskan mereka untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WTO lainnya. Artinya mereka mempunyai kesepakatan tersendiri di antara negara-negara di custom union atau free trade area untuk menerapkan hal yang berbeda. Gitu. Nah, pengecualian ini harus di bawah persyaratan yang sangat ketat. Karena ini merupakan sebetulnya adalah exception, kekecualian dari suatu prinsip dasar WTO. Nah, John X. Jackson mengatakan bahwa alasan utama dari penerapan prinsip MFN yaitu bahwa jika setiap negara anggota dari WTO itu menerapkan prinsip ini dengan benar dan baik, dengan itikat baik, maka semua negara akan mendapatkan manfaatnya dalam jangka waktu panjang. Di jangka yang panjang dia akan mendapatkan manfaatnya melalui penggunaan sumber daya yang efisien, yang lebih efisien. Di samping itu, jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka sepertinya sengketa perdagangan di WTO itu tidak akan terjadi. Itu pendapat yang diberikan oleh John Jackson. Nah, prinsip kedua ini adalah juga prinsip non-diskriminasi, yaitu prinsip national treatment. Intinya prinsip ini memberikan pihak lain perlakuan yang sama seperti halnya barang itu milik warga negara nasional sendiri. Barang-barang impor dan lokal itu harus diperlakukan sama. Itu intinya dari prinsip ini. Paling tidak setelah barang impor dari negara asing atau dari negara lainnya, itu telah masuk pada pasar nasional, maka harus diperlakukan sama. Perlakuan sama ini juga berlaku bagi jasa atau services, trademark atau hak merek, copyright, hak cipta, dan paten. Nah, prinsip national treatment ini juga diketemukan di pasal yang berbeda-beda, yaitu di pasal 3 GATT, Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan, kemudian di pasal 17 General Agreement on Trade on Services, di Perjanjian Umum untuk Perdagangan Jasa, dan pasal 3 TRIPS,
Tiga pasal ini mengatur prinsip yang sama, prinsip national treatment, meskipun prinsip ini agak sedikit berbeda pengaturannya di tiga pasal di atas. Nah, hanya dapat berlaku jika barang atau produk itu atau jasa nasional. Jadi ini adalah inti dari nasional. Jadi bisa dibeli ini jika barang impor bukanlah merupakan pelanggaran dari prinsip national treatment ini. Bahkan jika produk yang diproduksi secara lokal itu tidak dikenakan pajak yang sama. Jadi itu bukan ruang lingkup dari prinsip national treatment. Nah, saya ingin menggambarkan prinsip non-diskriminasi ini sebagai berikut. Jadi ada dua, Most Favored Nation atau MFN dan National Treatment, di mana MFN itu adalah perlakuan non-diskriminasi terhadap semua produk dari anggota WTO. Sedangkan prinsip National Treatment atau NT itu perlakuan non-diskriminasi antara produk impor dan produk domestik. Jadi bedanya di situ. Nah, kemudian kita beralih pada prinsip yang ketiga, yaitu perdagangan yang lebih bebas atau fair trade. WTO sebetulnya di dalam perjanjian WTO itu bertujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang lebih lancar, smooth, lebih dapat ditafsir atau dapat diprediksi, dan lebih bebas. Nah, tujuan ini bisa dicapai dengan cara yang paling cocok, yaitu untuk mendorong peningkatan perdagangan internasional dengan cara menurunkan hambatan perdagangan atau tariff barrier. Hambatan perdagangan itu bisa berkurang atau turun jika dilakukan kesepakatan melalui negosiasi antara negara-negara WTO. Nah, negosiasi ini sudah dilakukan oleh WTO 9 kali 9 putaran atau 9 dari tahap 7 yang pertama, yaitu dilaksanakan di Jenewa, diikuti 3 negara. Kemudian tahun 49 perundingan lainnya, sampai yang terakhir itu adalah tahun 2001 yang kita sebut dengan Doha Round atau putaran Doha, perundingan Doha. Nah, dari perundingan atau paling penting itu adalah Uruguay Round atau putaran Uruguay. Mengapa? Karena di dalam putaran Uruguay inilah negara-negara bersepakat untuk membentuk WTO. Sehingga perlu waktu mereka menghasilkan kesepakatan atau perjanjian WTO. Nah, hasil perundingan yang dilakukan dari mulai tahun 1946 tadi, hasil perundingan pertama itu masih berfokus pada penurunan tarif perdagangan terhadap barang-barang impor. Artinya memang ini sesuai dengan nama GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Jadi tujuan utamanya hanyalah untuk menurunkan tarif barang impor. Hasilnya bisa kita lihat pada pertengahan tahun 1990-an,
tarif rata-rata barang industri itu telah turun dengan sangat signifikan, yaitu kurang dari 4%. Nah, tahun 1980 itu mulai berkembang. Negosiasi itu tidak hanya mencakup penurunan tarif barang saja, tetapi meliputi hambatan perdagangan non-tarif atau non-tarif barrier, dan dua bidang atau sektor keekonomi lainnya, yaitu jasa dan hak kekayaan intelektual. Nah, perlu dipahami di sini bahwa pembukaan pasar domestik. Jadi kalau negara itu sudah bersepakat berkomitmen untuk membuka pasar domestiknya, sebetulnya itu sangat berguna. Tetapi hal ini juga perlu banyak penyesuaian atau adjustment. Sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah itu dilakukan secara bertahap melalui liberalisasi progresif. Dalam hal ini, negara-negara berkembang itu diberikan waktu yang lebih longgar atau lebih panjang untuk memenuhi kewajibannya. Seperti hal ini seperti tercakup di dalam Mukadimah Perjanjian WTO. Di situ mencakup atau berisi mengenai tujuan WTO, yaitu bahwa untuk mencapai tujuan, maka negara-negara bersepakat untuk meningkatkan cara-cara pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Jadi sesungguhnya WTO itu sadar betul, paham betul bahwa negara-negara anggota WTO itu mempunyai tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Jadi ada yang maju, ada yang berkembang, dan ada yang kurang maju. Sehingga di sini di dalam Mukadimah itu disebutkan bahwa dalam mengejar tujuan-tujuan ini, diakui adanya kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, teristimewa adalah negara yang terbelakang atau least developed, itu mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan ekonominya. Nah, sebetulnya di dalam negosiasi di lingkup WTO, negara-negara berkembang anggota WTO dan negara dalam masa transisi, maksudnya adalah negara yang masa perubahan ingin menuju pada opening market, itu lebih aktif berperan. Dan suara mereka itu sangat berpengaruh sekali pada saat negosiasi, misalnya di situ negosiasi Uruguay Round dibanding pada masa-masa putaran atau perundingan sebelumnya. Dan bahkan mereka itu lebih aktif lagi pada saat perundingan Doha ketika membahas mengenai Doha Development Agenda atau agenda pembangunan Doha. Nah, prinsip yang keempat itu adalah prinsip prediktabilitas atau predictability. Prinsip ini diterapkan melalui perjanjian yang sifatnya mengikat atau binding dan transparan. Jadi kalau dalam praktek perdagangan internasional, negara-negara yang berkomitmen untuk tidak menaikkan hambatan perdagangan itu sama pentingnya dengan komitmen mereka untuk menurunkan hambatan perdagangan. Karena komitmen ini sangat berarti bagi para pengusaha. Karena hal ini memberikan suatu view, suatu pandangan yang jelas bagi para pengusaha tentang peluang bisnis bagi mereka di masa depan.
Jadi mereka bisa memprediksi tentang keuntungan kerugian atas bisnis mereka karena kejelasan dari komitmen negara-negara ini. Nah, dengan adanya prediktabilitas dan stabilitas dari negara-negara anggota WTO di lingkup domestik, maka hal ini akan mendorong terjadinya investasi. Mengapa? Karena para pengusaha terdorong mau untuk menginvestasikan modalnya, menanamkan modalnya di negara tersebut. Sehingga hal ini akan juga tercipta banyak lapangan pekerjaan. Dan para konsumen diuntungkan dalam hal ini. Karena para konsumen itu bisa menikmati manfaat dari kompetisi yang ada. Karena tersedianya banyak pilihan dan harga yang murah. Itu yang akan didapatkan oleh para konsumen. Nah, kita bisa katakan bahwa sistem perdagangan multilateral itu sesungguhnya merupakan suatu upaya oleh negara-negara untuk menciptakan suatu lingkungan berbisnis yang stabil dan terprediksi. Itu intinya. Ini juga tercakup di dalam Mukadimah Perjanjian WTO. Di situ dikatakan bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara anggota harus dilaksanakan untuk maksud meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan yang nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa. Dengan apa? Dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, prinsip prediktabilitas itu bisa dicapai negara-negara untuk menciptakan unsur prediktabilitas ini, negara setuju untuk membuka pasar domestiknya untuk barang dan jasa, mereka terikat dengan komitmen itu. Jadi ini sifatnya adalah mengikat, binding. Untuk barang misalnya, negara terikat untuk menetapkan batas tarif sebagai besaran tarif mengikat. Artinya kalau ketika negara itu sudah menetapkan tarif untuk produksi olahan kayu misalnya 5%, maka ini adalah tarif yang sudah ditetapkan dan harus mengikat. Istilahnya komitmen itu mengikat negara tersebut. Nah, dalam konteks ini, negara tidak boleh menetapkan tarif atas barang impor itu lebih rendah dari besaran tarif yang mengikat tadi, yang sudah ditetapkan tadi, komitmen tadi. Intinya, negara-negara harus mentaati besaran tarif yang sudah disepakati. Tarif itu harus sama antara tarif yang dikenakan dan besaran tarif yang sudah disepakati. Sehingga dalam hal ini akan tercipta prediktabilitas, predictability. Sedangkan unsur lain untuk prediktabilitas itu adalah transparan. Ini adalah untuk meningkatkan tingkat, jadi negara dalam hal untuk meningkatkan prediktabilitas dan stabilitas perdagangan internasional di antara mereka, yaitu negara-negara anggota WTO, bisa mencegah adanya penggunaan sistem kuota perdagangan dan kebijakan ekonomi lainnya yang digunakan untuk mengatur batas dari jumlah impor. Karena apa? Karena dengan adanya kebijakan ekonomi yang demikian ini,
akan menimbulkan red tape atau semacam pungli atau pungutan liar dan menyebabkan terjadinya aturan main yang tidak ya. Jadi intinya untuk prinsip prediktabilitas ini negara-negara harus transparan. Artinya negara-negara harus mempunyai kebijakan ekonomi yang menghindari atau tidak menimbulkan adanya red tape dan menyebabkan terjadinya aturan main yang tidak fair bagi pengusaha. Negara-negara harus mempunyai aturan yang jelas mengenai kegiatan bidang ekonomi dan masalah-masalah terkait sedapat mungkin itu jelas dan terbuka. Nah, di dalam WTO ada Trade Policy Review Mechanism. Jadi ada mekanisme yang mereview kebijakan perdagangan dari negara-negara anggota. Ini gunanya adalah untuk menjaga supaya ketentuan atau kebijakan ekonomi negara-negara anggota WTO itu tetap dilakukan secara transparan dan untuk menjamin prediktabilitas perdagangan. Nah, prinsip kelima itu adalah prinsip fair competition. Jadi di dalam perjanjian WTO itu bertujuan menciptakan persaingan sehat di dalam perdagangan. Tapi kita melihat bahwa WTO itu dikatakan sebagai lembaga free trade atau perdagangan bebas. Ini tidak sepenuhnya benar atau akurat karena di satu sisi WTO sebetulnya masih memperkenankan adanya tarif dan pada batas itu juga boleh dilakukan atau boleh melakukan proteksi perdagangan. Sehingga WTO itu lebih tepat sebagai suatu kompetisi atau persaingan yang terbuka, fair, dan bebas. Nah, prinsip yang saya sebutkan tadi, yaitu prinsip non-diskriminasi, MFN, dan national treatment, itu didesain untuk menjamin adanya suatu keadaan atau kondisi yang fair dalam perdagangan global. Demikian juga adanya tindakan dumping atau subsidi yang sebetulnya itu adalah masalah yang sangat rumit dan kemudian aturan WTO itu berupaya untuk menciptakan suatu aturan standar yang bisa menyatakan bahwa apa yang fair dan unfair itu. Bagaimana respon negara-negara, termasuk di sini yaitu ketentuan sanksinya berupa kompensasi ketika timbul kerugian dari kebijakan ekonomi tadi. Nah, di dalam WTO agreement bertujuan untuk mendukung adanya fair competition atau kompetisi yang sehat, yaitu sebagai contoh di sini adalah sektor-sektor pertanian, HKI, dan jasa. Termasuk juga di sini adalah perjanjian pengadaan barang oleh pemerintah, barang dan jasa oleh pemerintah atau government procurement, memperluas aturan kompetisi meliputi pembelian yang dilakukan oleh pemerintah dari banyak negara anggota WTO. Nah, prinsip yang terakhir yaitu sebetulnya perjanjian WTO itu adalah mendorong pembangunan dan reformasi ekonomi dari negara-negara anggota WTO. Sistem perdagangan multilateral WTO itu berperan di dalam pembangunan meskipun dalam penerapannya sangat sulit bagi beberapa negara anggota WTO. Di sini, dalam konteks ini, negara berkembang itu memerlukan waktu yang agak fleksibel atau agak longgar untuk menerapkan perjanjian perdagangan WTO, di mana sebetulnya perjanjian ini adalah warisan dari GATT yang memperkenankan adanya bantuan khusus atau special treatment dan konsesi perdagangan bagi negara-negara berkembang. Lebih dari 3/4 anggota WTO itu adalah negara berkembang dan negara sedang dalam masa transisi.
Dan dalam masa 7,5 tahun Uruguay Round, yaitu waktu WTO terbentuk, lebih dari 60 negara itu telah menerapkan program-program liberalisasi perdagangan. Negara-negara berkembang itu sangat berperan dan sangat berpengaruh suaranya. Pada putaran Uruguay Round, terdapat kesepakatan bahwa negara-negara berkembang dan kurang maju itu diberikan waktu yang cukup atau yang longgar untuk keperluan penyesuaian atau adjustment pada ketentuan-ketentuan WTO yang itu tidak familiar atau sulit. Jadi terutama di sini adalah untuk negara-negara miskin dan kurang maju. Dan pada akhir perundingan juga disepakati bahwa negara-negara akan menerapkan komitmen akses pasar bagi barang yang diekspor dari negara-negara kurang maju dan juga akan mengupayakan bantuan teknis pada negara-negara tersebut. Sehingga hal ini pada perkembangan terakhir, negara-negara anggota WTO mulai menerapkan bebas pajak atau duty free dan kuota free bagi barang-barang impor dari negara-negara kurang maju. Semuanya ini, baik WTO maupun negara-negara anggotanya, sedang dalam proses belajar. Di dalam Doha Development Agenda, membahas masalah-masalah tentang kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara yang kurang maju dalam menerapkan perjanjian Uruguay. Semua ini adalah untuk mendorong adanya pembangunan di semua negara anggota WTO secara merata. Jadi prinsip-prinsip dasar WTO ini adalah untuk kemajuan semua negara-negara anggota WTO. Sekian, terima kasih.